Salam semangat lur. Bagaimana pekerjaan sedulur hari ini? Semoga tetap lancar dan penuh berkah ya lur. Ingat, kerja apa aja sing penting halal dan menghasilkan. Nah, kebetulan hari ini aku nyambi kerja di usaha kolang-kalingnya si Mamang lur. Lokasinya di Desa Ciaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Hasil panen kolang-kaling kali ini kebetulan tidak terlalu banyak lur. Semoga aja cukup yo untuk memenuhi pesanan hari ini. Sebelum dikirim ke UKM Manisan Kolang-Kaling, bahan ini harus melalui beberapa proses dahulu lur. Pertama, lepaskan dulu buah aren dari batang utamanya. Kemudian masukkan ke gentong rebusan. Kolang-kaling iki lebih terkenal dengan nama caruluk. Biji pohon aren yang terkenal licin ini memang sering diolah jadi cemilan manis yang laris di pasaran. Bentuknya pipih dan bergetah, sehingga harus direbus dulu selama 1 jam agar getahnya luruh. Ada juga yang menggunakan metode bakar sebelum direbus, tapi kebiasaan di sini hanya direbus agar bentuknya tidak rusak lur. Bang, tuh, yakin udah matang. Caruluknya mang? Ya. Oh iya mang. Ya. Nah, sekarang tak angkat dulu yang sudah direbus ya lur. Setelah direbus, kupas dan ambil bagian dalam kolang-kaling. Dalam sehari, si Mamang bisa mengolah puluhan kilogram kolang-kaling lur. Wih, panasnya air rebusan terasa membakar kulit lur. Biji yang sudah direbus kemudian direndam dengan air kapur selama beberapa hari supaya terjadi proses fermentasi alami. Dalam proses fermentasi ini pula bentuknya akan sedikit berubah menjadi lebih pipih. Dul, ya, Ya, Bang. pengantarin ke Bapak UKM. Oh iya mang. Ya, makasih. Oh iya ya. Wah, ibu-ibu di Desa Ciaur ini memang rajin semua lur. Sejak pagi mereka sudah sigap mengolah produksi cemilan khas Majalengka. Salah satunya manisan kolang-kaling. Mudah-mudahan aku tidak terlambat yo nganter kolang-kalingnya. Bu, ini bu, kolang-kalingnya bu. Oh iya, langsung dicuci aja ya. Nanti langsung dimasak. Oh iya bu. Lanjut cuci dulu sampai bersih yo lur. Soalnya kadang masih ada sisa getah yang menempel di fermentasi kolang-kaling. Setelah dicuci, proses selanjutnya adalah memasak kolang-kaling lur. Masukkan caruluk ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Setelah 20 menit, bahan pendukung sudah bisa kita masukkan. Di antaranya air soda merah, gula jawa, dan tambahkan gula pasir biar manisnya lebih terasa. Dua warna ini adalah ciri khas kolang-kaling dari Desa Ciaur lur. Masak sambil diaduk terus sampai warnanya tercampur rata. Setelah itu, manisan kolang-kaling siap didinginkan, lalu masukkan ke dalam kemasan plastik sebelum dijual ke pasaran. Gimana lur? Gampang toh buat manisan kolang-kaling khas Majalengka? Dul, Ya bu. ini antar ya ke Wulan, biar nanti saya yang masak ini. Oh ya bu. Nah, di samping ada Teh Wulan dan Teh Ayu yang sedang menyiapkan adonan makaron. Makaron adalah biskuit berbentuk bulat yang berasal dari Perancis, lur. Biasanya disajikan beraneka ragam warna dan rasanya sangat renyah. Ada beberapa bahan yang mesti disiapkan, lur. Di antaranya tepung almond yang jadi primadona pembuatan makaron. Ada juga krimer kental manis, gula pasir, mentega, telur ayam, dan sedikit tepung tapioka. Sementara untuk krim isiannya, cukup siapkan mentega putih dan gula halus.
Yuk, langsung aja teh, dibuat adonannya yo. Teh, ini teh disuruh nganter kolang-kaling teh. Oh iya dulu, makasih ya. Oh, ya teh. Nah, ini dia resep rahasia makaron ala desa Ciaur. Bahannya pakai campuran kolang-kaling, Lur. Sebelum dicampur ke dalam adonan, iris tipis dan cacah halus caruluknya yo. Biar aman, dimasukkan ke dalam adonan. Teh Ayu kebagian tugas bikin adonan. Sementara Teh Wulan kebagian membuat krim kocok. Ayo, pada semangat yo. Langsung campur aja semua bahan sesuai urutannya. Untuk adonan dasar, pertama-tama kocok dulu telur sampai mengembang. Kemudian baru masukkan sisa bahan lainnya sampai adonan lembut dan tidak menggumpal. Nah, proses membuat makaron khas Prancis hampir selesai, Lur. Setelah adonan jadi, bagi menjadi 2 wadah dan tambahkan pewarna makanan. Langkah selanjutnya, tinggal masukkan adonan ke plastik segitiga dan cetak dalam wadah oven yang sudah dioles mentega yo. Wah, warnanya cantik bener, Lur. Sesuai ciri khas makaron dari negeri asalnya. Dul, tolong open ya, Dul. Oh, ya teh. Setelah wadah cetakan sudah penuh, saatnya masuk oven, Lur. Dikit lagi kita bisa langsung menikmati makaron yang lezat, Lur. Tunggu sekitar 20 menit. Oven dengan menggunakan api sedang. Dan makaron siap disantap. Weh, masih ada yang ketinggalan, Lur. Kita lupa mengisi makaron dengan krim dan manisan kolang-kaling khas Ciaur. Teh, coba ya teh ya. Ya wis, berhubung udah lapar, sekalian aja langsung tak makan yo. Wah, makan kue makaron langsung serasa lagi depan menara Eiffel, Lur. Rasanya renyah di luar dan empuk di dalam. Terus ditambah sensasi rasa kolang-kaling yang nikmat banget. Buat kalian yang penasaran, langsung coba di rumah yo, Lur. Selamat mencoba. Siang-siang gini enaknya naik perahu sambil menikmati angin sepoi-sepoi, Lur. Yang dipelihara di Karamba ini ada ikan mas dan nila. Kebetulan besok ada pembeli yang akan datang dari luar daerah. Jadi keramba ikan masnya mau disortir ukurannya. Sekalian kalau ada yang ukuran gede mau dimasak pesmol sama teh ica. Ya Allah. Ya Allah. Udah yang gede tadi. Ikan mas termasuk ikan yang cepat dipanen yo. Dalam 3 bulan bobot ikan mas akan bertambah sekitar 400 gram. Asik, banyak yang gede-gede ikan masnya. Jadi juga makan pesmol. Sebelum diolah, ikan mas harus dicuci sampai bersih.
Buang sisi ikannya dulu, kemudian keluarkan isi perutnya. Kalau sudah, cuci lagi sampai tidak ada kotoran yang menempel, terutama di bagian dalam ikannya ya lur. Dul, ini beresin ya, saya mau nyediain bumbu. Oh, ya teh. Ikan mas termasuk ikan yang banyak dikonsumsi yo. Bisa digoreng atau diolah lagi jadi aneka masakan. Harganya juga relatif terjangkau. Nggak heran kalau ikan mas banyak penggemarnya. Apalagi di dalamnya ada omega 3 yang tinggi. Bikin makin tambah seneng makannya. Biar makin mantep makannya, aku punya tips mengolah ikan supaya nggak amis. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah ikan supaya bau amis dan bau tanah atau lumpurnya hilang. Yaitu kita harus siram atau kita rendam dengan air jeruk nipis dan garam. Jadi nanti rasa amisnya dan bau tanahnya atau bau lumpurnya akan hilang. Boleh dicoba. Neng Ami sudah menyiapkan bahan dan bumbu pesmol. Dilihat dari bumbu yang kaya rempah, iki jelas masakan sehat ya lur. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai pedas, gula merah, kunyit dan jahe. Masih ditambah daun bawang, daun salam, asam jawa, dan tomat agar rasanya semakin meriah di mulut. Membunuh bakteri jahat di dalam tubuh. Teh, ini teh ikannya teh udah siap teh? Ya, Dul. Kalau khasiat jahe, nggak perlu ditanya lagi. Jelas wakeh dan bagus untuk tubuh lur. Teh, abi ngagoreng heula lauk. Mohon atuh. Ini dia uniknya pesmol di Jati Gede. Ikannya digoreng dulu. Katanya sih biar garing dan gak lembek. Jadi bisa lebih seru makannya. Pakai minyak goreng yang banyak aja supaya ikan gak lengket. Pastikan ikannya masuk saat minyak sudah panas yo. Wah, banyak banget ikannya. Kayaknya mau makan besar kita. Teh, iya atas. Mohon atuh punten. Menu yang satu ini sama sekali nggak pakai ribet masaknya. Bisa langsung praktek di rumah kok. Tumis dulu bumbu halusnya. Setelah berubah warna kecoklatan dan keluar aroma wanginya, masukkan batang serainya. Sambil diaduk yo. Kemudian tambahkan air secukupnya. Pesmol memang tanpa santan yo, tapi soal rasa sudah pasti gurih dan bikin nagih.
Kalau bumbu utama sudah matang, masukkan tomat dan daun bawang. Tambahkan juga cabai utuh. Cocok dengan selera aku ini. Soalnya ada pedesnya lur. Terakhir iki bintang filmnya si ikan mas jati gede. Langsung nyebur ke kuali panas. Kalau sudah begini, matikan api. Tinggal aduk sebentar sampai bumbunya meresap. Wah, iki yang bikin air liur semakin banyak. Aromane maknyos. Nggak cuma itu, paduan warna bumbu dan rempah bikin pesmol tambah enak dilihat. Yowis, langsung makan aja. Sesuai prediksi, rasa bumbu yang kuat berpadu dengan empuknya daging ikan mas. Sama sekali nggak ada rasa lumpur yang biasanya muncul pada ikan air tawar. Menu iki cocok sekali kalau dijodohkan dengan nasi panas. Keduanya bersatu padu memanjakan mulut dan lidah kita. Ayo, siapa yang ngiler? Perjalananku di tanah Majalengka masih berlanjut lur. Suasana pedesaan yang hangat dan pemandangan alam yang indah bikin aku betah tinggal di kampung ini. Biasanya saat pagi hari aku bisa mendapatkan beberapa ekor kerang sungai untuk lauk makan siang lur. Tapi kok ini sama sekali tidak dapat yo. Apa karena arusnya terlalu deras yo? Jadi kerang-kerangnya ikut hanyut ke hilir. Tapi gak apa-apa, meski tidak dapat kerang, paling enggak aku bisa lihat manisnya Neng Risma dari kejauhan. Neng Risma, bunga desa di sini. Pesona wajah dan senyumannya bikin aku mabuk kepayang. Waduh, celana sopo yo kuwi? Jangan-jangan punya Neng Risma lur. Si Neng. Wah, kayaknya Neng tuh pasti. Wah, ini pasti kayaknya si Neng nih. Pucuk dicinta, ulam tiba. Wah, kesempatan iki. Aku bisa sekalian PDKT sama si Gelis dari Majalengka. Neng, ini Neng, kayaknya si Neng ya? Bukan. Ah, gak usah malu-malu Neng. Ini kan sepasang nih. Bukan, ini punya emak, tadi hanyut. Ah, gak usah malu-malu gitu. Ini udah tak ambilin nggak apa-apa. Punya si emak itu. Hah? Punya si emak. Weladalah, salah tangkap aku lur. Keburu semangat soalnya. Ternyata celananya si emak. Pantesan dia senyum-senyum terus ke aku. Aduh. Yaudah Neng, tak bantu nyuci Neng. Udah, ini udah beres. Mau ke kebun katel. Sekalian yuk antar. Oh, ayo ke kebun yuk. Yuk. Ma mau diajak gak? Udah, biarin Mak, biar saya nyuci aja. Enggak diajak. Cuciannya mau selesai. Diajak, Neng.
Wah, iki yang namanya sambil menyelam minum air, Lur. Akhirnya aku bisa deket sama Nang Risma. Akhirnya sampai di kebun katel seberang sungai, Lur. Ini dia yang namanya katel, sejenis daun muda dari tanaman kedelai yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan di Majalengka. Sayuran yang satu ini hampir mustahil ditemukan di daerah lain, Lur. Cuma di Majalengka ini yang ditanam khusus oleh warga di kampung. Nah, setelah berbentuk seperti ini, daun katel siap dipanen dan biasanya langsung dijual ke pasar, Lur. Lumayan juga loh, harganya bisa mencapai 10.000 per ikat. Desa Munjul ini salah satu penghasil daun katel paling terkenal di Majalengka, Lur. Jadi, sebagian lahan memang dikhususkan untuk menanam daun khas ini. Wah, wis banyak iki. Yuk langsung kita bawa terus dimasak jadi makanan enak. Yuk Neng, kita balik ke kampung dulu. Udah dulu cukup. Nanti tolong bantu bersihin sama tumisin ya. Emang mau dibikin apa Nanti aku masakin sesuatu yang enak. Oh gitu? Iya. Ya. Biar nanti aku bersihin, tak tumisin. Iya. Sebelum dimasak dan diolah, cuci daun katel sampai bersih. Sebagian warga desa di sini biasanya makan hanya bagian daunnya saja. Tapi kalau aku sih suka semuanya, sekaligus sama batangnya, Lur. Selain punya rasa yang khas, daun ini juga mengandung serat yang tinggi, Lur. Sangat baik untuk pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Yuk, langsung aja kita olah. Neng Risma sedang menyiapkan bumbu tumisan katel tuh. Di Majalengka, tumisan katel lebih dikenal dengan nama pencok katel. Nah, uniknya kali ini pencok katel akan dibuat menjadi isian cupcake. Kue modern yang lembut dan beraneka warna. Biasanya pencok katel langsung dicampur bumbu dan dimakan mirip dengan bumbu lawar. Bumbu yang harus disiapkan untuk pencok katel antara lain bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kencur, gula merah, dan garam. Yuk, semangat Neng nguleknya, biar rasanya makin sip. Tekstur katel yang renyah dan berserat sangat cocok dimasak pedas dengan bumbu yang medok, Lur. Nanti tolong minta ditumisin aja. Mau bikin apa sih Teh? Kok pakai ditumis-tumis? Udah, tumis aja, nanti ditunggu di sana ya. Yaudah Teh, nanti kalau matang aku antar ke sana. Oke, Lur, soal tumis-menumis serahkan padaku. Langsung aja tumis bumbu sampai warnanya menguning dan aromanya semakin kuat. Setelah itu, masukkan daun katel dan aduk selama kurang lebih 10 menit. Ingat, Lur, jangan sampai terlalu lembek, soalnya bakalan ngilangin nikmatnya si daun katel.
Balik lagi ke Neng Risma yuk. Sekarang waktunya membuat adonan cupcake-nya. Ini bahan-bahan yang mesti disiapin lur. Di antaranya telur ayam, mentega cair, tepung terigu, gula halus, dan vanili bubuk. Campur kocokan telur ayam dengan semua bahan tepungnya lur. Kocok terus sampai menyatu dan adonan lembut, bebas dari gumpalan. Tambahkan vanili bubuk di akhir dan campur sampai merata. Dijamin gampang dan anti gagal yo. Teh, Ya. ini tumisnya udah mateng. Ini mau dibikin apaan sih teh? Mau dibikin cupcake dul. Cupcake. Iya. Penasaran nih. Ya udah sini duduk bantuin saya bikin. Oh, ya. Kalau sudah beres, langsung aja bagi dua adonannya yo. Biar bisa dibuat menjadi dua warna yang cantik dan indah. Kalau biasanya cupcake punya isian manis seperti coklat dan stroberi. Kali ini kita bikin cupcake dengan isian pecok katel lur. Perpaduan antara resep modern dan tradisional. Masukkan dulu adonan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Selanjutnya, masukkan tumisan dan tutup kembali dengan adonan lur. Saya kukus ya. Oh, kukus dulu. Kamu beresin ini ya dul. Oh ya, teh. Setelah ini, kukus adonan selama 20 menit. Soal mengukus, serahkan pada Neng Risma aja deh. Biar hasil jadinya cantik kayak Neng Risma. Setelah dikukus, adonan cupcake akan sedikit mengembang, membuat tampilannya semakin ciamik lur. Pas banget iki, mumpung masih anget, bisa langsung dimakan. Dul, ini udah jadi cupcake-nya. Saya cicipin teh ya. Ntar dulu, dihias dulu biar cantik kuenya. Satu lah teh. Jangan, nanti dulu. Udah Jaga gak sabar ya. Iya. Udah dah, yuk, buruan cepat. Walah, hampir kelupaan lur. Masih ada satu proses lagi, yaitu menghias cupcake dengan krim pelangi. Sebelum disajikan, kita hias dulu dengan tambahan topping krim pelangi yang lembut dan manis. Tuh lihat, tampilannya langsung berubah total lur. Makin ayu kayak si Neng. Paduan warnanya menggugah selera.
Gak kalah deh sama kue-kue yang dipajang di toko besar. Kerja keras membuat inovasi kue dari daun katel sepertinya berbuah manis. Tuh lihat hasilnya. Silahkan nilai sendiri lur. Ini kan nih paling cantik nih kayak si Neng. Ya tadi sih kan, Waduh, kemana? Man, nggak diajak aja. saya bantuin si Neng ini bikin kue. Udahlah, Pak, gak usah ribut-ribut dah. Makan, Udah, makan, sok. makan. Kali itu dia, tak? Iya, iya. Sok, lo makan kue. Iya. Wis, Oh. daripada kelamaan, mending kita cobain aja yuk. Wah, rasanya istimewa. Paduan manis, asin, dan creamy membuat cupcake pencok katel iki semakin nikmat disantap lur. Cocok untuk teman ngopi atau ngeteh di sore hari ki. Selamat makan lur. Aku dapat tugas membajak sawah lur. Untung sudah ada alatnya, jadi lebih mudah membajak. Meskipun kalau lama-lama membajak, pegel juga. Dul. Dul, dia. Hadir. Enggak, hadir. Dia, Dul. Kenapa, Teh? Dul, nanti habis ini beresin ini semuanya ke karung ya. Oh, buru-buru, Teh. Iya sih, harus cepet ya pokoknya. Waduh. Waduh teh, kerjaanku belum selesai Ji. Piye ki? Tapi ya sudahlah, aku bantu teh saya dulu. Dul, nanti habis ini semuanya bawa ke Siwang ya. Soalnya udah ditungguin. Oh, ya, Teh. Pokoknya harus cepet semuanya ya. Beresin rapi. Siap teh. Kalau bawang merah segini sih, gamping bawanya. Teh, berangkat dulu, Teh, ya. Iya, Dul. Hati-hati ya, Dul. Teh, disuruh antar bawang, Teh. Oh iya, taruh di situ aja. Sekalian bantuin kupas ya. Oh, iya, Teh. Di desa Wiragati, bawang merah tidak hanya dijadikan bumbu masak aja yo, tapi juga diolah jadi siwang, makanan khas Majalengka. Mau tahu cara nih? Sabar yo, kupas dulu kulit bawangnya. Setelah itu, iris tipis-tipis. Gak usah repot memotong pakai pisau. Di sini sudah ada alat khususnya, jadi lebih mudah dan cepat mengiris bawangnya. Dul, Ya, Teh. tolong anterin ke Teh Zaya ya. Oh, ya, Teh. Ini sekalian, Teh. Iya, sekalian. Teh saya dan Teh Veji mau membuat roti croissant isi siwang. Siapkan bumbu siwangnya, ada bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat. Ulek semuanya yo.
Teh, disuruh nganter bawang nih, Teh. Oh iya Dul, ini sekalian ya bumbu sama terasinya langsung digoreng aja ya. Oh iya. Gampang kok cara buat siwang. Goreng irisan bawang, bumbu halus dan terasi. Selama menggoreng, harus terus diaduk supaya siwang nggak gosong. Untuk isi croissant, siwang tidak perlu digoreng terlalu kering yo. Siwang yang agak basah seperti iki sudah bisa jadi isian croissant. Croissant iki sebenarnya roti pastry dari Prancis. Ada yang menyebutnya roti sabit karena bentuk aslinya mirip bulan sabit. Bahan untuk croissantnya pakai tepung terigu, bahan pengembang dari ragi kering, dan susu cair. Semuanya diaduk sampai merata. Supaya hasilnya lebih lembut, tambahkan mentega secukupnya. Aduk lagi yo. Teh, ini tolong diwarnain ya, tolong bantu. Boleh. Kalau mau hasilnya lebih cantik, bisa diwarnai yo. Selanjutnya, diamkan adonan selama setengah jam supaya lebih mengembang. Setelah itu, giling adonan sampai tipis. Lakukan beberapa kali yo lur. Teh, ini Teh, bawangnya udah digoreng. Oh iya Dul, makasih ya. Ya, Teh. Dul. Sekarang, masukkan siwang ke dalam adonan croissant. Agar rasanya lebih nikmat, bisa ditambahkan keju mozzarella. Selanjutnya, gulung adonan sampai berbentuk khas roti croissant. Terakhir, masukkan croissant ke oven. Gak lama kok, cukup 10 menit saja. Croissant dijamin sudah matang. Cantik toh lur, croissant siwangnya. Kalau gini sih, gak boleh nunggu lama-lama. Langsung sikat aja yo. Ayo. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Wah, gak nyangka roti khas Prancis ternyata cocok juga kalau diisi siwang. Gurihnya siwang cocok banget dengan croissantnya. Ada sensasi renyah di luar, tapi lembut di dalam. Pokoknya nyesel kalau nggak nyobain sendiri.